pagi semua, Mama. Sehat semua? Ada yang 3 hari? Siapa itu? Ya, baik. Mungkin dia sakit. Kita doakan supaya dia cepat sehat ya. Baik, mari kita awali pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, anak-anak semua, hari ini kita akan coba belajar. Coba sambil diperhatikan layar yang ada di depan. Proyek pengembangan profil belajar Pancasila atau disingkat dengan P5. Mari sama-sama kita sebutkan dulu. Proyek pengembangan profil belajar Pancasila. Baik, atau disingkat dengan P5. P5 itu merupakan program pembentukan pelajar Pancasila agar mampu berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, untuk hari ini tema pembelajaran kita dalam P5 ini coba sambil diperhatikan, temanya pengelolaan sampah. Ya, kemudian nama proyeknya yang akan kita lakukan kegiatan aksi yaitu sampahku tanggung jawabku. Setelah kita melakukan kegiatan ini, maka anak-anak semua mampu membangun kesadaran tentang pentingnya mengelola sampah organik dan anorganik untuk melakukan aksi sebagai solusi terhadap masalah sampah sekolah. Jadi setelah pembelajaran ini, anak-anak semua nanti memiliki kesadaran yang tinggi akan pentingnya mengelola sampah organik dan anorganik. Sekarang kita lihat dulu apa artinya sampah. Di mana-mana pasti kalian pernah lihat sampah ya? Pernah? Pernah. Nah, kalau begitu, menurut kalian apa itu sampah? Siapa bisa menyebut? Ya, silakan Mas. Sampah adalah bahan sisa produksi atau material yang telah digunakan. Baik, terima kasih. Kita beri tepuk tangan dulu. Betul ya, sampah itu merupakan material sisa hasil aktivitas yang dibuang. Entah itu dari hasil proses produksi, baik itu di industri besar maupun di rumah tangga, atau bahkan kamu sendiri ya sering membuang sampah dari sisa-sisa makanan atau bungkus makanan. Nah, sekarang kita mau melihat apa saja jenis sampah. Setidaknya yang paling umum kalian itu mengenal 2 jenis sampah. Siapa bisa menyebutkan ada 2 jenis sampah yang paling umum kamu kenal? Ya, silakan Boben. Sampah terdiri dari 2 jenis, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Ya, apa maksudnya sampah organik, Boben? Sampah organik adalah sampah yang mudah terurai dan membusuk. Ya. Sedangkan sampah anorganik adalah sampah yang tidak dapat terurai dan tidak dapat membusuk. Bagus sekali, beri tepuk tangan. Ternyata pemahaman kalian tentang sampah itu sudah cukup baik. Nah, sekarang mari kita lihat lebih jauh. Kita lihat di layar ini. Ada 2 jenis sampah. Sekali lagi, jenis sampah itu sangat banyak ya. Bukan hanya 2, tapi kali ini kita mau melihat jenis sampah yang paling umum kamu lihat. Ada 2 jenis sampah. Yang pertama disebut namanya sampah organik. Ya, apa itu sampah organik? Sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup yang mudah terurai secara alami tanpa proses dan tangan manusia untuk dapat terurai. Jadi organik itu bisa habis ya, terurai ya. Baik, nah contohnya ada sisa buah dan sayur, ada ampas teh atau kopi, ranting-ranting pohon, kayu dan daun-daun kering dan semacam. Masih banyak lagi. Kemudian sampah anorganik, yaitu
yaitu sampah yang sudah tidak dipakai lagi dan sulit terurai. Sampah anorganik yang tertimbun di tanah dapat menyebabkan pencemaran tanah, merusak tanah. Ya, contohnya apa? Bekas kemasan plastik, botol dan sedotan plastik, kaleng minuman, kresek, dan semacamnya. Nah, itulah maksudnya sampah organik dan sampah anorganik. Nah, supaya lebih jelas, mari kita lihat ada di sini beberapa gambarnya. Nah, coba perhatikan ini. Ya, ada dua bagian itu kan. Di atasnya itu sampah organik, di bawahnya sampah anorganik. Coba si Noel dulu sebutkan dulu sampah apa saja yang kamu lihat di bagian atas itu. Ada daun, sisa-sisa makanan, Ya. duri ikan dan tulang-tulang dan sayur-sayuran. Ada buah-buahan juga. Dan ada buah-buahan. Oke, terima kasih. Coba si Jonathan, sampah anorganik yang ada di bawah, coba sebutkan apa saja itu? Ada plastik, botol sisa-sisa minuman, dan sampah yang lain. Ya, ada di situ kaleng minuman kan? Ada botol terbuat dari kaca, aluminium, dari plastik. Nah, itu semua tidak bisa diurai. Kalau tertanam di tanah, berapa pun tahun pun, kalau kita ambil dia masuk, artinya tidak bisa habis. Sedangkan organik tadi terurai atau habis. Nah, sekarang Pak Guru mau meminta anak-anak semua menyebutkan apa saja jenis sampah organik dan anorganik yang ada di sekolah kita ini. Siapa bisa menyebutkan contoh sampah organik yang ada di sekolah kita? Oke, silakan Mak, belakang. Yang sampah dari air sekolah, daun, dan sampah anorganik yang ada di sekolah adalah plastik, Ya, silakan. kayu. Kayu bagus. Kemudian contoh sampah anorganik. Ayo silakan dia. Plastik makanan bagus. Sekarang kita akan menonton video. Video yang kita tonton ini bagaimana cara mengelola atau mengolah sampah organik dan anorganik. Sampah terbagi menjadi dua jenis, yaitu pertama sampah organik dan yang kedua sampah anorganik. Sampah organik. Apa itu sampah organik? Sampah organik adalah sampah sisa yang masih bisa dimanfaatkan menjadi bahan yang layak pakai lagi. Sampah jenis ini bisa terurai. Meski dibiarkan begitu saja, sampah ini akan hilang dengan sendirinya. Manfaat sampah organik yang pertama bisa digunakan untuk kompos atau pupuk organik. Sampah organik seperti buah-buahan busuk dan sayuran dapat dibuat menjadi kompos dan pengolahannya juga tidak terlalu sulit. Baik, anak-anak semua, setelah kita menonton video bagaimana pemanfaatan sampah organik dan sampah anorganik. Nah, sekarang Pak Guru mau beri kalian tugas untuk ditulis di buku catatannya apa saja manfaat sampah organik dan anorganik. Ya, silakan tuliskan tadi seperti ini supaya bisa nanti dibuat jawabannya. Silakan. Baik anak-anak semua, setelah kalian menuliskan apa manfaat sampah organik dan non-organik, sekarang Pak Guru mau minta kalian baca. Silakan. Manfaat sampah organik satu menjadi bahan pangan. Anorganik karena membuat energi. Oke, baik, terima kasih. Baik anak-anak, setelah kalian menuliskan manfaat sampah organik dan organik, sekarang Pak Guru meminta kalian untuk berdiskusi. Ya, apa yang kalian diskusikan? Coba sambil diperhatikan terus layar ini. Ya, satu, identifikasi penyebab banyak sampah di sekolah. Apa penyebab banyak sampah di sekolah kita ini? Dua, apa dampak buruk sampah di sekolah? Lalu yang ketiga, bagaimana cara
bicarakan di dalam diskusi. Silakan berdiskusi dengan teman. Baik, anak semua. Setelah kalian berdiskusi, sekarang kita mau dengarkan apa hasil diskusi ini. Ya, silakan. Identifikasi penyebab banyak sampah di sekolah. Banyak siswa membuang sampah sembarangan di sekolah. 2. Apa dampak buruk sampah di sekolah? Selokan tersumbat dan menjadi sarang penyakit. Bagaimana cara mengatasinya? Melakukan piket kebersihan lingkungan dan membuang sampah pada tempatnya. Bagus, kita lihat tepuk tangan dulu. Baik, nah sekarang kita mau melihat kembali satu video. Video ini menunjukkan apa dampak membuang sampah sembarangan. Biasakan dari membuang sampah sembarangan. Sebelum itu, dikutip dari mmc.go.id, sampah merupakan masalah yang dihadapi hampir seluruh negara di dunia loh. Tidak hanya di negara-negara berkembang, tetapi juga di negara-negara maju, sampah selalu menjadi masalah. Rata-rata setiap harinya kota-kota besar di Indonesia menghasilkan puluhan ton sampah. Ketahuilah, membuang sampah sembarangan merupakan hal yang sering kita lakukan ya. Padahal kita tahu tidak jauh dari tempat itu ada tempat sampah. Dan perlu diketahui lagi nih, sampah yang di pinggir jalan itu lebih banyak loh ternyata daripada sampah yang ada di tempat sampah sebenarnya. Dan akibatnya membuang sampah sembarangan tentu saja mengakibatkan kerugian yang tidak biasa dan tidak boleh jangka panjangnya ya teman-teman. Mengotori lingkungan itu memiliki banyak dampak buruk loh yang berpengaruh pada kesehatan manusia, mulai dari demam berdarah, hepatitis A, hingga cacingan. Dan itu semua hanyalah beberapa contoh penyakit yang sedang. Nah, semua setelah kita menonton video bagaimana dampak sampah itu luar biasa, menyebabkan penyakit, menyebabkan kerusakan lingkungan yang luas, dan itu bisa membahayakan kelangsungan hidup manusia di dunia. Maka sekarang mari kita berefleksi untuk ke depan apa kira-kira yang mau kita buat untuk menangani sampah ini. Sekarang coba perhatikan anak-anak ke layar ini. Kita akan merencanakan aksi nyata. Aksi nyata kita ini untuk menjaga kelestarian lingkungan kita agar terbebas dari sampah yang dibuang sembarangan ya. Jadi kita akan membuat aksi di pertemuan berikutnya. Aksinya coba diperhatikan. Yang pertama, memilah sampah organik dan anorganik di sekolah. Yang kedua, membuat label pada tempat sampah organik dan anorganik. Lalu yang ketiga, kita akan mengkampanyekan bebas sampah melalui poster di mana sekolah kita ini. Baik anak-anak semua, sekarang kita akhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Amin. Baik, terima kasih. Sampai jumpa.